Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anbiya'i wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin bi syafa'atihi kulla ummatin fi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil imani wal islami wal ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, para pengurus Masjid Al-Mukhlisin, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, orang tua saya, para alim ulama, para asatid, kepala suku, kepala pimpinan, Pak RT, Pak RW setempat Perumahan Cipta Garden ini, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu karena sudah kenal semuanya. Insya Allah yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15. Alhamdulillah, ini karunia Allah yang luar biasa. Maka sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi kajian kali ini saya ambil tema andai ini Ramadan terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak orang yang sudah mengenal kita, berapa banyak sahabat kita, kawan kita, kerabat kita yang mungkin tahun Ramadan kemarin sudah berkumpul dengan kita, bersama-sama menikmati indahnya Ramadan. Tapi ternyata tanpa diduga hari ini mereka sudah pergi, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lebih dulu daripada kita. Lalu kemudian hari ini juga kita juga tak bisa menduga apakah Ramadan tahun depan kita masih hidup. Kita tidak tahu, dan kita tidak bisa meyakini apakah Ramadan tahun depan kita masih berjumpa sama dengan seperti ini. Tapi kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berbagai Ramadan selanjutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 hari 60 malam, berarti 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi ini hadis dhaif, nanti saya jelaskan. Apa kata Rasulullah SAW doanya? Ya Allah, berkati kami di bulan Sya'ban ini, berikan keberkahan kepada kami bulan Sya'ban, bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami, kata Rasulullah, kepada bulan Ramadan. Maknanya apa Bapak Ibu? Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih berharap untuk bertemu dengan Ramadan. Nabi yang tidak pernah ada dosa, jangankan dosa besar, dosa sebesar ujung rambut pun Nabi tidak ada. Nabi maksum, Nabi sudah diselamatkan dari dosa, tapi Nabi masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan di bulan Ramadan. Nabi adalah manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi masih berdoa kepada Allah, tidak sombong bahwa ingin berjumpa dengan Ramadan. Lalu ada seseorang yang mungkin bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan khilaf, dengan salah. Begitu banyak kesalahan yang dia lakukan dalam kehidupan ini, ternyata dia sudah disampaikan di bulan Ramadan, tapi ternyata Ramadan tidak bermakna sama sekali. Dia hanya ikutin rutinitas saja, tarawih, terus. Tidak ada terfikir dalam hatinya apa sebenarnya makna puasa itu. Oleh karena itu, pentinglah mulai hari ini kita harus bertafakur,
Kita harus berpikir, kita harus bermuhasabah diri. Apa sebenarnya tujuan akhir daripada ibadah? Bapak Ibu ketika melaksanakan sholat, harus dari sekarang koreksi diri sampai ke rumah. Apa sebenarnya tujuan akhir daripada sholat? Jangan sampai kita terjebak hanya melakukan sujud, ruku, qunut, tahiyat, tapi tidak ada makna sama sekali. Kenapa? Karena memang tujuan akhir daripada sholat kita harus maknai dalam surat Al-Ankabut 45. Di tengah-tengah dia, apa kata Allah? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya, dosa yang ada indikasi, ada potensi zina di situ, wal munkar, dan dosa-dosa kejahatan keburukan selain zina. Artinya apa? Berapa banyak kita sudah melakukan sholat? Berapa tahun kita sudah melaksanakan sholat? Berapa ribu kali kita sujud di keramik ini, di karpet ini? Tapi bermaknakah sholat ini kepada kita? Sudahkah kita sampai pada tujuan akhir? Dan kita sudah tahu di luar sana banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang berkali-kali umroh, tapi ternyata dia tidak lepas dengan dosa. Dia masih bermaksiat, dia masih mencaci maki, dia masih bermusuhan dengan tetangganya, dia masih iri dengki di hatinya. Berarti sholat itu sudah tidak sampai maknanya. Bukan berarti sholat itu batal, bukan berarti sholat itu tidak sah, tapi makna sebenarnya sholat tidak masuk ke dalam jiwanya, tidak masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya belum bersih. Karena sesungguhnya orang yang sudah sholat, dia laksanakan Allahu Akbar, bagaimana dia sudah mengagungkan Allah. Di luar sholat dia tidak sombong, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih kaya, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih ganteng, dan tidak merasa lebih cantik. Ketika kita sudah menggunakan at-tahiyya asyhadu an la ilaha illallah, lalu bagaimana di luar sholat? Apakah tangan ini masih mengetik sesuatu yang membenci orang? Apakah tangan ini masih selalu menyindir orang dalam status-status WA-nya, dalam status Facebook? Maka telunjuk yang kita gunakan dalam sholat, di luar sholat kita tidak gunakan dengan yang baik, tidak berhasil sholatnya. Bukan berarti tidak sah. Lalu bagaimana dengan haji? Haji tidak hanya sekedar ritual. Ketika dia berangkat umroh berkali-kali sampai di Mekah, dia keliling tawaf dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Haji it's not about tawaf. Tidak hanya tentang masalah tawaf. Haji is not about sa'i. Bukan hanya sekedar sa'i lah dari kecil sambil berdoa Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Bukan hanya sekedar doa. Haji bukan hanya sekedar wukuf di Arafah, duduk manis kemudian berdoa kepada Allah. Haji bukan hanya sekedar kita datang ke Mina, Jumratul Aqabah, tapi ternyata Allah sudah sampaikan makna haji itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah? Faman farada fihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang melaksanakan haji, barang siapa yang sudah melaksanakan umrah, melaksanakan haji berkali-kali, mestilah kata Allah, dia fala rafasah, jangan lagi rafath, melakukan dosa rafath, sama dengan fahsya. Rafas adalah kejahatan seksual. Wala fusuqa, dan jangan sampai orang yang sudah umrah, yang sudah haji, dia lama melakukan dosa-dosa fasik. Fasik itu mulut dia beriman kepada Allah, hati juga beriman kepada Allah, tapi tidak beramal. Dia hanya lewat saja. Saya tahu kalau subhat ini haram, saya tahu kalau makanan ini tidak boleh dikonsumsi, saya tahu kalau praktek-praktek pekerjaan ini mengandung riba, tapi dia lakukan, berarti dia fasik. Ada fasik, ada nifak, ada kafir. Kalau nifak ini bermuka dua. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah min dzalik. Orang munafik akan disampaikan, akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling rendah di neraka. Munafik itu apa? Nifak bermuka dua. Mulutnya, iya saya sholat, tapi ternyata dia bolong-bolong. Iya, saya memang sudah ngaji, tapi ternyata dia bohong. Mulutnya mengatakan tapi hati tidak. Kalau kafir sudah jelas keluar dari Islam. Wala jidalah, dan tidak berkata kasar, tidak pernah mengadu domba, tidak pernah bergosip. Orang kalau sudah umroh maka tahan mulutnya untuk jidal, tidak berdebat, tidak mencari pembenaran. Itu makna haji sebenarnya. Jadi bukan hanya sebatas ritual kita berkunjung ke makam Rasulullah, kita nengok Ka'bah, kita sujud di Makkatul Mukarramah, tapi artikan, masukkan ke dalam hati makna apa sebenarnya ibadah itu. Lalu kemudian bagaimana dengan puasa? Apa makna puasa? Apa tujuan akhir puasa? Jangan sampai kita salah ngaji, salah dengar, salah lihat,
akhirnya kita salah makna, salah tindakan. Lalu bagaimana ketika ditanya, Bu Haji, bagaimana puasa Ramadan 2022 ini? Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah Ramadan ini saya Pak Ustaz, badan saya turun 10 kilo Pak Ustaz, lebih seger Pak Ustaz. Jadi kalau begitu gimana Pak Haji? Lebih enjoy nanti Pak Ustaz main TikTok, goyangannya lebih handal. Ini yang salah. Pak Haji gimana puasa Ramadan? Alhamdulillah Pak Ustaz, tambah seger saya Pak Ustaz, badan tambah enak, ringan Pak Ustaz. Saya bercermin Pak Ustaz berkali-kali di kamar, nampaknya tambah muda. Terus bagaimana Haji? Maunya berbini lagi Pak Ustaz. La ilaha illallah. Makna Ramadan hanya dimaknai dengan turunnya sehat. Itu semuanya bonus. Ketika selesai kita bulan Ramadan ini, nampak kita kolesterol dicek sudah turun, gula darah juga turun, jantung koroner sudah tidak berdegup kencang lagi, diabetes meletus juga sudah meringan. Itu sebenarnya bonus. Tapi makna sebenarnya dari puasa itu apa? Maka Allah orang yang dipanggil dengan puasa dengan kata amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Di awal Allah itu memanggil kita dengan kata iman. Lalu tujuan akhir la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa, bukan menjadi takwa. Allah tidak menggunakan kata muttaqun, muttaqin, at-taqwa, tapi tattaqun verb, kata kerja. Berarti takwa itu proses, perbuatan. Setelah Ramadan kalau biasa kita sholat tarawih 11 rakaat, maka setelah Ramadan kita mesti harus melaksanakan sholat tahajud 11 rakaat juga. Bisa atau tidak? Itu baru tattaqun. Jadi tidak hanya sekedar slogan saja, sekedar klaim saja. Oh, saya sebagaimana Allah sampaikan, la'antum tattaqun. Saya selesai puasa, saya bertakwa. Tidak seperti itu. Di awal Allah sampaikan dipanggil orang-orang berpuasa itu dengan kata iman. Apa maknanya? Cas imanmu. Kamu memang selama ini percaya sama aku adalah Allah. Selama ini kau percaya Muhammad adalah utusanku. Tapi bisakah kau melaksanakan puasa ini dengan benar? Apa maknanya? Coba Bapak Ibu kalau jalan ke Tiban Center itu, banyak rumah makan hantu. Kenapa saya bilang rumah makan hantu? Kakinya nampak, kepala tak nampak. Pakai korden dia. Berarti kalau dia ditanya, kenapa kau tak puasa? Karena saya tidak diundang dengan Allah. Tidak sampai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Dia memang Islam, makanya Allah panggil bukan kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak, wahai orang-orang yang sudah beriman. Maka ketika ada orang yang sengaja dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, berarti dia tidak merasakan diundang oleh Allah. Kita ini semuanya sudah diundang oleh Allah. Maka mestilah undangan ini jangan sampai dirusak, dinodai dengan sesuatu yang tidak baik dalam puasa Ramadan ini. Mestilah kita harus terakhir tattaqun. Ada yang tanya, Pak Ustaz, saya tidak paham dengan makna iman, saya tidak paham dengan makna takwa. Apa sih perbedaannya iman dan takwa? Iman itu kalau bahasa Indonesianya adalah percaya. Samalah dengan Bapak Ibu datang ke dokter, Pak dokter selama ini jantung saya degupnya beda, dak-digduk. Bukan geduk-geduk, bukan. Jadi kenapa? Oh, Bapak ini adalah sekarang sakit jantung. Hati-hati, Pak. Oh iya, akhirnya dia percaya, maka dia iman ke dokter. Tapi sekarang kan banyak orang lebih iman ke dokter daripada iman ke Allah kan. Takut terus makan ini, makan itu, takut mati. Lebih banyak orang iman. Jadi iman itu percaya. Ketika dokter menyampaikan Bapak ada indikasi penyakit jantung, dia percaya, lalu dia mengimani, itu namanya iman. Tapi bagaimana proses takwa? Maka dokter menyampaikan kalau Bapak tidak mau tambah akut, ini masih stadium 1. Jantung Bapak ini bisa nanti ada kesempatan untuk bisa masuk ke level stadium 4. Bapak jangan sampai makan kambiang, jangan sering-sering ada di bundokan doang atau yang lain sebagainya. Jangan sampai makan rendang, jangan sampai, pokoknya kurangi santan-santan Pak. Makan manis-manis kurangi Pak. Siapa dokter iman? Tapi apakah setelah keluar dari rumah sakit dia melaksanakan? Kalau dia melaksanakan berarti dia adalah takwa, tidak hanya sekedar iman. Jadi takwa itu adalah buah dari kepercayaannya. Dia percaya, dia lakukan aturan-aturannya, baru itu takwa. Jadi cek Bapak Ibu sekarang, kalau beriman semua beriman. Tapi apakah takwa? Apakah berlanjut keimanan kita ini dengan ketakwaan nanti setelah Ramadan? Apakah bisa Bapak Ibu sampai meninggal tidak meninggalkan berjemaah? Apakah Bapak bisa, Bapak Ibu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan tadarus, setelah Ramadan tidak mau buka lagi Al-Quran? Atau jangan-jangan Quran itu sudah lapuk dengan sendirinya karena tidak pernah dibuka? Maka cek. Jadi kita ini bisa menjadi takwa, jangan hanya sekedar klaim saja, saya sudah bertakwa. Kenapa? Saya sudah melaksanakan Ramadan dengan full. Tapi setelah Ramadan selesai semuanya.
maka dimaksudkan Allah. Allah kalau sudah menyampaikan mudah-mudahan itu pasti. Kalau manusia yang bilang mudah-mudahan Pak Ustadz Nuruddin itu bisa ngisi khotib, bisa iya bisa tidak, tapi jangan khawatir, saya sudah berjanji insya Allah mudah-mudahan sehat. Kalau manusia bilang mudah-mudahan, bisa iya bisa tidak. Tapi kalau Allah yang sudah bilang mudah-mudahan, maka penting dari sekarang, mumpung masih 15, jangan sampai Ramadan ini pergi begitu saja. Jadikan Ramadan hari ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa? Karena kita ingin menguji. Allah itu menguji kita itu bukan sekarang. Allah menguji kita itu sampai kita meninggal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu. Allah sudah menyampaikan dalam surat An-Nur 140. Apa kata Allah? Allah akan berikan hari berganti hari, bulan berganti bulan, karena Allah ingin mengetahui sejauh mana keimanan kita, layak atau tidak. Sama dengan ketika kita menguji baju, bagus tidaknya, asli tidaknya, kita lihat berhari-hari, apakah warnanya memudar atau masih utuh. Kita bisa lihat kalau yang asli meskipun dia agak sedikit usang tapi kainnya masih kokoh. Begitulah cara Allah melihat kita. Apakah semakin kita ditambah rezeki, semakin kita jauh dari Allah? Apakah semakin bertambahnya umur, kita justru malah kendor? Tidak. Tapi di mana-mana di Batam, alhamdulillah, saya lihat di beberapa masjid yang justru menuhin masjidnya yang sudah umur 50 ke atas. Tapi saya sampaikan kalau sudah 50 ke atas itu wajar, karena sudah yang tunggu apa? Yang ditunggu cuma satu. Itulah yang saya maksudkan kenapa boleh jadi apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Saya ingin sukses, belum tentu sukses itu ada. Ada orang ingin kaya, belum tentu kaya itu akan bisa kita dapatkan. Kenapa? Yang pasti itu cuma satu, mati. Kul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, orang-orang yang akan lari, dia tidak mau mati misalkan, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan datang. Di surat An-Nisa Allah juga sampaikan ayat 78. Apa kata Allah? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian itu pasti akan menemuimu meskipun kamu sembunyi di beton, di gedung yang besar, yang kokoh. Kematian itu kan pasti terjadi. Kalaulah kematian itu karena sakit, berapa banyak orang yang sehat mati karena tersedak? Berapa banyak kalaulah memang kematian itu karena sakit? Berapa banyak orang yang sudah meninggal karena batuk saja meninggal? Berapa banyak kalaulah memang kematian itu hanya menghampiri orang yang tua-tua? Berapa banyak anak muda yang gagah, dia berolahraga, ikut sepak bola, tiba-tiba di lapangan dia menghembuskan nafas terakhir, menarik nafas panjang, rupanya itu nafas terakhir. Berapa banyak orang yang sehabis olahraga, habis makan enak, dia meninggal, tidak ada penyakit dideteksi. Berarti kematian itu tidak bisa kita deteksi untuk siapa? Apakah untuk orang sakit? Tidak. Apakah untuk orang yang sudah tua? Tidak. Maka mestilah kalau kita sudah meyakini, kalau kita sudah sadar bahwa yang ditunggu kita adalah kematian, kenapa mesti kita sia-siakan bulan Ramadan ini? Jangan sampai dianggap kita masih hidup di Ramadan selanjutnya. Anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena memang begitu banyak Allah sudah sampaikan tentang peringatan-peringatan bagaimana kita akan bisa meninggal dengan amal dan ibadah serta iman yang kuat, sehingga kita akhiri hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka berapa banyak keutamaan-keutamaan yang Nabi Rasulullah SAW sampaikan, keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad yang begitu banyak dilipatkan dengan pahala. Lalu kemudian satu ketika Nabi mengatakan, bercerita kepada sahabat, lagi duduk-duduk sahabat, kalian semua, aku ada cerita, kata Nabi. Dulu ada orang Bani Israel 4 orang. Lalu dia diceritakan bahwa dia beribadah samanuna sanatan. Dia beribadah 80 tahun, tidak pernah meninggalkan la ya'suna tarfata ainin. Dia tidak pernah bermaksiat, sedekedip mata pun dia tidak berdosa. 80 tahun dia beribadah tidak berhenti. Malamnya dia qiyamul lail, malamnya dia tahajud, siangnya dia berjihad. Maka ketika sahabat diceritakan nunduk, lesu, nangis, lemas. Kenapa?
Karena sahabat menyatakan umur saya tidak sampai Rasulullah ke 80 tahun. Bagaimana saya bisa beribadah 80 tahun? Sedangkan umur kita tidak sampai 80 tahun. Kalau memang ada orang sampai 80 tahun, itu bonus Bapak Ibu. Nabi Muhammad 63. Kalau kita sudah hampir ke 63, maka mestilah kita harus perbanyak amal ibadah. Maka lalu ketika saat itu sahabat pada sedih semuanya, bagaimana caranya saya bisa seperti orang-orang terdahulu nih Rasulullah? Turunlah ayat, bahkan satu surat sekaligus. Allah turunkan karena Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa umat Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan 80 tahun ibadah full, karena Allah sudah tahu sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Dia merasa pesimis, bagaimana mungkin saya bisa beribadah sampai 80 tahun tidak pernah berhenti sama sekali. Lalu turunlah suatu surat langsung, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sama Bapak Ibu, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dikonversi ke tahun sekitar 83 tahun. Tapi makna sebenarnya Alf itu 1000 adalah angka tertinggi bagi hitungan orang Arab. Di atas alf tidak ada. Jadi kalau orang Arab menyebut 1000 berarti 1 juta, alf. Diulang alfnya itu. Karena di atas alf, di atas 1000 tidak ada 1 juta. Bahasa Arabnya 1 juta tidak ada. Bahasa Arabnya 1 miliar tidak ada. Bahasa Arabnya 1 triliun tidak ada. Maka menurut Allah yang dimaksud dengan alf itu tidak berbatas, tidak berbilang. Bukan hanya sekedar 83 tahun. Apa maknanya? Coba kalau hitung Bapak Ibu. Umur kita sampai sekarang 60 tahun. Kalau kita kaji lebih detail lagi, kita pulang ke rumah, tengok betul-betul. Kalau 60 tahun saya hidup di dunia, katakanlah saya beribadah 30 tahun, dosanya 30 tahun. Anggaplah hitungan seperti itu. Kalau ibadahnya 30 tahun, dosa 30 tahun, cukup enggak kita masuk ke surga? Masih disiksa kita. Kita tidak mau, kita ingin masuk ke kalimat yang Allah sampaikan, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sama dengan Bapak Ibu sudah berdagang. Modalnya 300.000, dapatnya 300.000. Capek kan? Tidak ada untung. Kok seri? Modalku 300. Setelah jualan berminggu-minggu tetap aja dapat 300. Kan tidak ada laba. Sama dengan umur kita. Kalaulah kita ukur kembali, kalau kita yakin 60 tahun kita umur, 30 tahun dosa, 30 tahun beribadah, maka apakah 30 tahun kita ibadah sudah diterima dengan Allah? Belum tentu. Maka kita kurangi 15. Anggaplah 15 kita beribadah, 15 tahun kita beribadah, kita diterima oleh Allah. Kecek kembali, apakah 15 tahun yang diterima oleh Allah kita melaksanakannya dengan ikhlas atau hanya karena pamer? Kalau dikurang lagi tinggal 5 tahun. 5 tahun cukup enggak kita bekal menghadap kepada Allah? Tak cukup Bapak Ibu. Maka Allah kasih hadiah. Hari ini kita dihidupkan Ramadan agar apa? Agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang 83 tahun full time ibadah yang sudah jelas diterima oleh Allah SWT. Masa kita akan sia-siakan begitu saja? Begitulah Allah ketika Dia memberikan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad jangan pernah kita pelit untuk bisa mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begitu juga Allah sudah, Nabi SAW juga mengatakan, hebatnya lagi umat terdahulu tidak ada istilah berjamaah. Kita disolatkan berjamaah. Solatul jamaati tafdulu ala solatil fadhi bi syib'ain wa isrina darajatan. Solat berjemaah lebih baik daripada solat sendirian. Dengan apa? 27 derajat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berjemaah terus menerus setiap hari lah minimal, solat berjemaah 27, berarti kita bertambah umur kita 27 tahun. Lalu dikalikan 10, 27 dikali 10, 270 tahun kita ditambah oleh Allah kalau kita istiqomah berjemaah. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, bukan Nabi lagi yang mengatakan, Allah berfirman, siapa yang mengerjakan satu kebaikan falahu asru amsalihha, maka dia akan dilipat gandakan 10.
Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi kalau dia berbuat jahat, aku tidak lipat gandakan 10, satu saja. Dia melakukan kejahatan satu balasannya. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, maka 10. Jadi kalau kita berjemaah 27 dapat derajat dikali 10, 270 tahun seakan-akan kita. Baru itu satu hari. Kalikan berapa tahun sehari itu? 360 hari. Jadi kita jangan terjebak dengan hitungan pahala ini, tapi maknanya. Jangan pernah kita putus asa, tetap apalagi sholat berjamaah itu tidak hanya sekedar melaksanakan mendapatkan pahala 27 derajat. Apa yang lain? Ketika wa id qala al imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin. Salah satu keutamaan sholat berjamaah ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum mengatakan amin. Lalu ketika idza wafaqa qauluhu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama. Ketika kita sudah serempak bilang amin, malaikat juga amin. Kalau malaikat yang sudah amin, maka Allah memberikan ampunan. Diampuni dosa-dosa kita hanya karena amin. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Dalam satu masjid ini boleh jadi, mohon maaf, bukan saya suudzon. Kenapa kita mesti harus berjamaah? Karena boleh jadi 100 orang yang sholat di masjid tidak ada yang diterima oleh Allah aminnya, tapi ada satu orang dia amin, ikut juga amin bersama kita, diterima. Kenapa? Karena bersihnya hatinya. Dia memang tidak terkenal. Kata ulama, kam mim masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama, wa kam mim majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Begitu banyak orang tidak terkenal di bumi, tidak terkenal di bumi, tapi ternyata terkenal di langit. Dan sebaliknya begitu banyak orang yang terkenal di bumi, dia punya YouTube subscriber sampai 1 juta, followersnya Instagramnya pun sampai 1 jutaan 2 juta, dia terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Tapi ada orang tidak terkenal di bumi, dia bukan RT, dia bukan RW, orang biasa, tak pernah dibaca oleh orang, tapi ternyata aminnya menembus langit ars. Kenapa? Karena dia bersih dari caci maki, bersih dari iri dengki, bersih dari dendam. Dia bibirnya basah dengan berzikir, selalu ingat dengan Allah SWT. Inilah orang yang diterima aminnya. Kalaulah dalam masjid itu 100 orang sholat berjemaah, lalu tidak diterima semuanya karena mungkin dari diri kita masih ada dendam dengan saudara kita, masih ada dendam dengan tetangga kita, masih bermusuhan lebih dari 3 hari. La yahalla li muslimin, la yahillu li muslimin, kata Rasulullah SAW, tidak halal, haram bagi orang muslim ayyahjuru akhahu, tidak menegur saudaranya fauqa tsalatsa layalin, di atas 3 hari atau di atas 3 malam. Tidak diterima sholatnya, berjemaahnya. Jangan sampai. Oleh karena itu momentum Ramadan ini mestilah kita harus bisa mendamaikan hati, memaafkan orang. Maka ketika orang dia amin lalu diterima oleh Allah. Apa sebenarnya doa yang diperkenankan oleh Allah? Kenapa kita mesti amin? Karena sebelum ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita sudah berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Petunjuk apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang sudah Engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa itu? Ada 4, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wassiddiqin. Kita berdoa kepada Allah di Fatihah, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Yang pertama jalan para nabi dan rasul, yang kedua jalan para syuhada yang berperang di jalan Allah, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berjuang tentang kejayaan Islam. Lalu yang ketiga wassiddiqin, orang-orang yang jujur. Lalu yang terakhir yaitu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beramal soleh, tidak ada dosanya. Kita doa setiap hari di Fatihah itu dengan mengucapkan amin. Jangan salah tapi aminnya. Kalau amin istajib lana ya Allah, tapi kalau amin berarti dia minta aman, amankanlah kami ya Allah. Tapi kalau amin, percaya, amin berarti selamatkanlah. Kalau amin itu yang dipercaya, percayalah kepadaku. Jangan salah, A-nya panjang, min-nya panjang, amin. Begitulah agaknya kalau kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi di bulan Ramadan. Berapa banyak motivasi yang Nabi SAW sampaikan kepada kita agar kita betul-betul fokus untuk bisa melaksanakan Ramadan. Keluar dari Ramadan kita tidak hanya satu pahala. Apa salah satunya? Nabi SAW menyampaikan lis-shaimi farhatani. Orang berpuasa itu ada 2 kebahagiaannya. Yang pertama hina yuftiruh, ketika dia berbuka puasa.
Lalu yang kedua, hina yalqa rabbahu, ketika dia bertemu dengan Allah. Apa maknanya? Ini banyak sekarang terjadi, tidak hanya di Batam sebenarnya. Orang ketika sudah detik-detik puasa, mereka sibuk jadi takjil. Umat Nabi Muhammad SAW memprihatinkan. Mereka tidak faham bahwa detik-detik berbuka puasa adalah waktu di mana kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Ternyata orang sibuk sampai macet total. Jam 5 sudah macet total. Entah apa yang dicari. Padahal ketika kita sudah berbuka, satu air kurma 3 dah cukup sebenarnya. Kenapa mesti kita harus banyak? Kalau memang kita mau makan setelah tarawih, bukan tak boleh. Silahkan cari takjil. Tapi perhatikan kapan lagi kita mendapatkan Ramadan. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan mendapat kebahagiaan ketika berbuka puasa, apakah karena makan? Itu level terendah. Level terendah itu adalah sifat hewaniyah. Ketika orang lapar, lalu kemudian dia makan, senang. Tapi apakah kesenangan kebahagiaan itu berlanjut? Tidak. Selesai kenyang, selesai bahagia. Tidak kekal. Samalah dengan anak-anak. Waktu kecil, ibu-ibu senang nengok anaknya, comel, imut, digendong sama ibunya. Alhamdulillah, senang luar biasa. Tapi seiring berjalan waktu, anak itu menjadi remaja menjadi dewasa, tiba-tiba datang lajang, sudah diambil anak gadis yang dulunya digendong, comel. Ternyata anak gadis sudah diambil orang, ikut suaminya, hilang kebahagiaan. Begitu juga ada orang, dia karena punya bisnis, dia dapat laba yang untung, dapat laba yang banyak, tapi ketika duit ini sudah dibelanjakan, hilang bahagia. Ketika orang juga lelah, tidur, selesai. Mohon maaf, ketika orang sudah bersetubuh dengan istrinya, selesai bersetubuh, selesai bahagia, tidak kekal. Kenapa saya bilang ini adalah sifat hewaniyah? Kebahagiaan level terendah karena 3, sama dengan hewan. Hewan ini di mana-mana makan enak, manusia juga begitu, ketika lapar enak. Gara-gara masalah makanan bisa berantem, gara-gara masalah perut bisa tidak damai, bermusuhan. Lalu yang kedua, tidur. Siapa yang tak enak tidur? Hewan juga enak tidur. Lalu yang ketiga, bersetubuh. Hewan pun enak bersetubuh. 3 ini adalah kebahagiaan level terendah. Tapi apa sebenarnya kebahagiaan ketika berbuka puasa? Bahwa ketika detik-detik berpuasa, doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan. Apa maknanya? Kenapa doa itu diterima oleh Allah langsung? Kenapa? Karena kita dalam keadaan hina, kita dalam keadaan lemah, kita dalam keadaan lapar, lemes, haus. Maka doa detik-detik 15 menit, kumpulkan saudara-saudara, kumpulkan anak-anak, kumpulkan ponakan, duduk bersama-sama menanti detik-detik berbuka puasa, berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa ziyadatan fil ilmi. Amin, kata orang-orang yang mungkin doa kita itu tidak terima oleh Allah, tapi ternyata ada orang yang mengaminkan. Mungkin kita ngumpul dengan orang yang sudah nyetrikain baju kita, yang sudah nyuciin piring-piring kita, yang ngasuh anak kita, ajak mereka duduk bersama. Jangan bedakan kasta. Ini kadang orang karena dia pembantu ART di rumahnya, kamu di sana makanya. Ini luar biasa nih. Dia tidak paham dengan masalah doa bersama-sama. Ad-da'i wal amin syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan syarikani fil ajri. Mereka berkongsi, mereka saling berebut, berlomba untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustaz, saya sudah tak mau berdoa lagi ketika sudah berbuka puasa. Kenapa? Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 14 Pak Ustaz, tak ada yang doa yang terima oleh Allah Ustaz. Saya sudah minta ini, minta itu, satu pun tak ada dikabulkan. Ini mindsetnya harus ini rusak namanya. Harus diset ulang. Mind adalah pikiran, set harus diset ulang. Jangan dikira doa tidak didengarkan oleh Allah. Jangan dikira doa tidak diterima oleh Allah. Ada 4 kemungkinan doa itu diterima oleh Allah. Salah satunya adalah apa? Ada doa langsung cash and carry. Misalkan Bapak Ibu minta, ya Allah, saya mau minta kambing ya Allah, besok saya mau akikah. Tapi ternyata Allah berikan langsung cash and carry, ada jalan. Diberikan duit, diberikan jalan dapat rezeki, beli kambing. Ada yang kedua, doa itu bukan tidak diberikan. Ya Allah, saya minta kambing. Kambing tak dikasih. Memang tidak berwujud kambing. Tapi ternyata doa itu berwujud, kita diselamatkan dari musibah yang seharga kambing. Misalkan ada orang dia naik motor ngebut, tiba-tiba sampai ke SD 05, ada kambing hampir sedikit aja, tidak ditabrak, dia selamat kambingnya, diselamatkan oleh Allah. Orang yang naik motor pun selamat, tak nabrak kambing, kambing pun tak mati. Bayangkan kalau kambing ini meninggal,
meninggal, wafat, kena tabrak, mati seketika, apa enggak keluar orang-orang yang di depan SD 05 bawa parang? Ini kambingku mati, ganti kau. Iya Pak Haji, saya mau ganti. Kambingnya harga 3 juta. 3 juta enak kali kamu. Iya kalau dia lajang, dia punya bini, punya anak kambingnya. Jadi kau ganti tidak hanya kambing itu, bininya kau harus nafkahkan sampai sarjana anaknya. La ilaha illallah. Apa tak kita ganti? Pasti kita ganti. Tapi ternyata kambing itu selamat. Berarti kita berdoa kepada Allah, minta kambing bukan berarti tak dikasih kambing, tapi kita sudah diselamatkan dari musibah yang seharga kambing. Bayangkan berapa banyak orang yang sekarang berjuang dalam kesehatannya di rumah sakit. Berapa banyak hari ini mungkin di rumah sakit banyak orang yang sudah patah tulang di belakang punggungnya, tulang sumsumnya. Dia harus ganti dengan besi. Besinya pun harus dibawa dari Jerman seharga 200 juta. Kita masih aman. Berapa banyak orang yang hari ini berjuang ginjalnya harus dicangkok karena dia kena kanker. Kita masih enak ginjal. Dan dia kalau beli ginjal seharga 1 M. Kita diselamatkan setiap hari oleh Allah dengan rezeki yang 1 M. Berapa banyak orang yang hari ini berjuang karena stroke, pembuluh darahnya pecah di otak. Dia harus dioperasi otaknya. Harus sampai ke Malaysia atau Singapura dan biayanya sampai 500 juta. Berarti otak kita masih aman. 500 juta kita hari ini kita dapatkan. Jangan pernah suudzon kepada Allah. Jangan pernah merasa doa kita tidak diterima Allah. Jangan sampai salah ngaji, salah fikir, salah baca sehingga salah tindakan, tidak mau berdoa. Lalu yang ketiga, ada doa yang bukan tidak dikabulkan oleh Allah karena memang tidak layak. Kita berdoa kepada Allah, tak dikasih. Ya Allah, saya mau minta mobil Alphard ya Allah. Saya sudah bosan dengan mobil R3, bosan dengan mobil Avanza. Tak dikasih sama Allah karena Allah sudah tahu kamu ini tak ada layak. Nanti kalau kamu sudah punya Alphard, nanti kepalamu tuh begini. Dulu kamu nunduk, sekarang begini. Nengok tetangga begini. Kenapa? Karena mobilnya sudah Alphard. Nanti kau kalau sudah dikali Alphard, tak ikut lagi kajian subuh kamu. Sibuk, takut lecet, dikit sedikit sudah pening kepalanya. Sibuk dengan mobilnya. Jadi sama dengan anak kecil mah, minta pisau mah. Aku mau main tanah. Jangan. Bukan berarti pelit orang tuanya. Kalau engkau main pisau nanti tergores, potong tanganmu. Jadi emaknya sampai marah-marah karena anaknya minta pisau, bukan berarti pelit. Allah bukan karena pelit. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kita tak tahu. Boleh jadi hari ini itu baik bagi kita, tapi menurut Allah tak baik. Boleh jadi hari ini yang diberikan oleh Allah itu tak baik, tapi menurut Allah itu adalah baik. Maka kita jangan pernah suudzon, jangan pernah merasa doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Lalu yang keempat, ada orang berdoa tak pernah dikabulkan oleh Allah. Dia merasa hidupnya, ya Allah, hidup saya kok begini terus. Dari kecil saya sudah yatim piatu, besar sikit saya diasuh oleh panti asuhan yang jahat. Setelah saya menikah dapat suami yang tak baik. Setelah dapat suami tak baik, anak pun tak baik, durhaka ya Allah. Begitu besar doa Allah, sampai mati pun dia seperti itu. Boleh jadi Allah itu karena memberikan hadiah, memberikan pahala, memberikan kenikmatan kepada orang ini nanti di surga. Memang di dunia Allah berikan ujian terus. Allah sudah menyampaikan dalam hadis qudsi Rasulullah, a'datul ibadiyas salihin. Aku sudah siapkan kepada orang-orang yang soleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin besar. Kenikmatan yang tak pernah dia lihat oleh matanya di dunia, kenikmatan yang tak pernah didengar oleh kuping ketika di dunia. Ketika di dunia dia juga tidak merasakan bagaimana nikmatnya di hatinya. Allah berikan di surga. Surga itu luas, surga itu banyak. Jadi jangan pernah kita putus asa untuk berdoa kepada Allah. Maka detik-detik mulai sekarang sebelum buka puasa, duduk bersama, jangan sibuk lagi dengan hal apapun. Bukan saya mengatakan kalau ibu-ibu sibuk dengan takjil itu haram, tidak. Tapi ini adalah salah satu keutamaan di bulan puasa Ramadan. Kita menikmati bagaimana indahnya kita dekat dengan Allah. Begitu juga ketika haji. Kapan ketika doa kita dikabulkan? Ketika wukuf di Arafah. Kenapa kok bisa begitu? Karena di wukuf Arafah orang tak boleh pakai pakaian jahit. Dia mesti seperti kain kafan. Dia telanjang, dia harus cuma kain putih, tidak ada berjahit. Begitu juga perempuan dalam keadaan puasa. Saat itulah dia hina di depan Allah, lemah di depan Allah, maka apapun doa yang kita panjatkan akan diterima. Di salat ada
aqrabu bihil ma yakunul abdu wa wasajidun. Ketika kita salat dan sujud, itulah bagaimana posisi kita diterima oleh Allah. Kenapa? Coba bayangkan sujud. Kepala di bawah, pantat di atas, lebih tinggi pantat. Sehari-hari kita injak keramik dan karpet ini, tapi ternyata kita sujud, kita merendahkan, kita menghinakan diri di depan Allah. Masa coba bayangkan, keramik yang diinjak-injak ini, karpet yang diinjak ini, ternyata kita sujud. Berapa kali kita sujud sehari semalam? 34. Maka makna daripada sujud apakah begitu saja kita lewatkan? Maka ketika kita sujud, itulah doa yang diterima oleh Allah. Kalau pengen mau tambah, silahkan tambah setelah mengucapkan subhan rabbil ala wa bihamdi. Tapi sholat sendirian, jangan pula nanti sholat makmum. Kenapa kok lama sujudmu? Rakaat sudah 3, dia masih sujud. Kata Pak Ustaz Nuruddin, doa yang paling diterima itu ketika sujud. Sujud pula dia, tak boleh kalau makmum sendirian. Sampaikan pakai bahasa manusia boleh, tapi jangan pakai mulut, pakai hati. Subhan rabbil ala wa bihamdi 3 kali, baru sampaikan dalam hati, ya Allah, berikan anak saya anak soleh ya Allah. Anak-anak saya berikanlah kecerdasan ya Allah sehingga hafal Quran ya Allah. Dia sekarang mondok ya Allah, setelah kembali jadikan dia anak-anak yang bisa berbakti memperjuangkan Islam. Sampaikan pakai hati, jangan pakai mulut, batal nanti. Kapan? Salat tahajud boleh, salat hajat boleh. Ya Allah, lindungi suami saya ya Allah dari orang-orang pelakor di luar sana yang ganas ya Allah. Boleh, silakan. Mana tahu, kita kan nggak tahu juga nanti ke depan bagaimana. Itulah detik-detik doa diterima oleh Allah. Lalu yang kedua, hina yalqa rabbahu. Orang berpuasa, Allah berikan kebahagiaan kata Rasulullah. Kapan? Ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang kita berjumpa, Ustaz? Ya, kita sering baca ayatnya surat Kafiyah 100. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan saleh. Teruslah beramal soleh, jangan berhenti. Tebarkan kebaikan. Selama kebaikan itu masih bisa kita kerjakan, selama kebaikan itu masih kita mampu untuk tebarkan, tebarkan. Lalu yang kedua, syarat kita ingin berjumpa kepada Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbi hada. Jangan pernah kita syirik dalam beribadah kepada Allah. Memang orang itu sujud berkali-kali, memang orang itu umroh berkali-kali, memang orang itu haji Pak Ustaz, memang dia bersedekah, banyak kali dia buat masjid, banyak kali dia buat pesantren, pondok tahfidz, tapi ternyata dia masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan pawang hujan, percaya dengan orang yang bilang AC besar di atas langit, saya punya remote-nya, la ilaha illallah. Percaya sama orang pintar. Cobalah bang, coba terawang saya bang, di mana jodoh saya nanti bang? Saya apakah masih bisa indikasi punya bini lagi? La ilaha illallah. Coba terawang saya bang, bagaimana rizkiku? Coba terawang bang, bagaimana kematianku? Masih panjang atau tidak? Ini rusak akidahnya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Jangan tanya rezeki sama orang, tanya sama Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki itu sudah aku berikan, sudah aku sediakan kata Allah. Semua yang ada di bumi dan ada yang langit adalah milik Allah. Milik Allah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semua atas kehendak Allah. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah. Jangan percaya sama dukun, percaya sama orang paranormal, percaya lagi yang lebih parah, percaya sama sio. Sekarang sio apa? Sio macan. Ada kemarin sio monyet. Monyet pun tak percaya sama sio. Kita pula percaya sama sio. Kamu bintangnya apa? Taurus. Pantaslah kamu marah-marah. La ilaha illallah. Bintang kamu apa? Sagittarius. Bintang kamu apa? Aquarium. Iyalah model ikan cupang kamu. La ilaha illallah. Ini orang rusak namanya. Maka ajarkan anak-anak Bapak Ibu, anaknya jangan sampai. Sekarang ini kan sudah luar biasa media sosial, membuat anak ini sudah menjadi terkontaminasi. Dia percaya dengan sesuatu apa yang disampaikan di TikTok, percaya dengan apa-apa, sehingga dia mengatakan dalam dirinya, mengidolakan orang-orang, mengidolakan siapa itu Song Juki, Song Hayo, entah macam-macam. Mamanya pun hafal juga semua. Ini perlu kita proteksi media sosial kita. Banyak ibu-ibu datang saya, Pak Ustaz, anak saya kecanduan game online Pak Ustaz, tolonglah minta doa Pak Ustaz. Saya bingung bagaimana caranya untuk doa. Tak mungkin saya bilang Allahumma inni a'udzubika min game online. Enggak ada doa seperti itu. Yang ada Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka yang kedua, kebahagiaan kita berpuasa, kita akan berjumpa kepada Allah. Lalu bagaimana maksudnya? Berjumpa seperti apa? Tak bisa digambarkan.
Kalau Bapak Ibu hari ini suka dengan seorang ulama, ketika bertemu dengan ulama bagaimana bahagianya. Kalau Bapak Ibu mungkin, mohon maaf, dia suka dengan satu artis, kalau ketemu berebut emak-emak itu pengen selfie, la ilaha illallah. Padahal ditengok artisnya non muslim, tapi karena sering nengok di TV pengen berjumpa, sekali berjumpa la ilaha illallah, harum katanya. Bau badannya pun harum dari saking mengidolakan. Tapi bagaimana agaknya nanti kita bertemu dengan Allah, orang zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini kita agung-agungkan, kita bertemu, nikmatnya tak bisa digambarkan. Nikmat di surga beda dengan nikmat yang ada di bumi. Karena memang kita sudah disediakan oleh Rasulullah SAW menyampaikan bahwa surga bagi orang puasa, fil jannati thamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Babun fiha babun yusamma, satu pintu dinamakan Ar-Rayyan. Bukan Ustaz Rayyan di sini. Pintunya namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak masuk ke surga Ar-Rayyan ini kecuali orang-orang berpuasa. Ketika orang-orang sudah berpuasa masuk semua, ditutuplah pintu itu. Tidak ada pintu-pintu lagi. Tidak ada pintu yang akan dibuka selain orang-orang yang berpuasa. Nikmatnya luar biasa. Begitulah agaknya kita kembali kepada Allah, sehingga Allah nanti kita berjumpa, Allah mengundang kita, memanggil kita dengan kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau. Allah tidak menggunakan fadkhuli, masuklah engkau ke surga, tidak. Allah tidak menggunakan masuklah, datanglah, tapi pulanglah engkau. Kenapa dibilang pulang? Karena asal kita Nabi Adam dari surga. Berarti kita tidak asing lagi. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak melewatkan Ramadan dengan amal baik yang sempurna, maka dia ketika dia datang ke surga, dia bukan hanya berkunjung, dia bukan hanya rekreasi, tapi kita pulang. Kenapa? Karena kita diundang oleh Allah. Kalaulah orang itu datang hanya rekreasi, berapa banyak orang merasakan kenikmatan karena dia datang ke Qatar, datang ke Australia. Tapi apakah kita disambut di sana? Tidak. Meskipun tempat itu adalah indah, kita datang ke sana seperti orang asing, tak dikenal. Ya udah, paling welcome to Qatar, welcome to Batam. Tapi karena tak kenal dibiarkan saja. Tapi kita sebagai tamu agung nanti masuk ke surga karena memang panggilan Allah. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang soleh, radiyatan mardiyah. Kita ridho kepada Allah dan kita diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena amal kita yang sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bulan Ramadan jangan pernah kita sia-siakan. Jadikan Ramadan hari ini adalah Ramadan terakhir, seakan-akan kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan, maka mestilah kita maksimalkan. Kenapa? Karena memang harus bertambah. Apa yang bertambah? Sama dengan seorang petani, dia akan merasakan bahagia ketika hasil taninya dia panen, dia jual berlimpah. Yang dulu mungkin 3 biji dia tanam, tapi ternyata menjadi 3 hektar. Bertambah hasil pertaniannya, senang dia. Begitu juga orang berdagang, ketika dia memberikan laba, modalnya cuma 1 juta, tapi ternyata setelah mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan 1 miliar. Berarti dia bahagia karena bertambah. Lalu kemudian ada seorang anak, ada seorang ibu, dia mendapatkan anaknya, bertambah dia karena pintar. Dulu kecil masih merangkak, kemudian dia bisa berjalan. Senang kita, anakku sudah bisa berjalan. Ketika sudah berjalan besar, anakku sudah bisa pinter nyanyi-nyanyi sekolah TK. Ketika dari TK masuk SD, anakku dapat juara. Ketika bertambah, itu adalah sifat manusia. Kita senang melihatnya. Bertambah kepintaran anak kita, bertambah hafalan Qur'annya anak kita, kita senang. Begitu juga kita mestinya harus bahagia. Selesai Ramadan bertambah amal kita, karena kebahagiaan itulah yang kekal. Kalau tadi petani bertambah, setelah habis dibelanjakan hilang bahagia. Kalau orang berdagang bertambah labanya, ketika habis bisnisnya, ketika habis untungnya sudah dibelanjakan, beli ini beli itu, dibikin rumah, hilang bahagia. Begitu juga anak, ibu-ibu senang nengok anaknya dari bayi merangkak, berjalan, pintar, dapat juara, hafal Quran. Ketika sudah diambil orang, sudah diambil oleh lajang, dia ikut suaminya, hilang bahagia. Tapi ada yang bertambah, kita kekal selama-lamanya, hidup selama-lamanya ketika bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah iman, yaitu kita kekal bahagia
kita masuk ke surga dan berjumpa dengan Allah. Begitulah kebahagiaan, motivasi Rasulullah SAW menyampaikan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai terlewatkan, sekecil apapun kita mesti harus dapatkan, raih pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa menjadi hamba yang berkualitas puasanya, berkualitas salatnya, berkualitas juga amal kebaikannya, sehingga kita menghadap kepada Allah berkualitas juga jadi dikira. Karena kita semua bukan karena dari mana kamu backgroundnya, siapa kamu sebenarnya, tidak. Allah itu tidak melihat kita apakah kita punya jabatan tinggi, tidak. Allah melihat kita itu bukan karena banyak harta, tapi bagaimana hati dan amalnya. Banyak orang yang mulia, tapi yang dianggap mulia oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita mendapatkan takwa yang berkualitas, puasa yang berkualitas. Jangan sampai 15 hari ke depan kita meninggalkan Ramadan ini tidak bermakna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.